Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Coding Perangkat. Pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan sesi tutorial project by request kita. Ada banyak sekali pertanyaan dari subscriber, permintaan dari para subscriber untuk segera melanjutkan project by request ini. Dan kali ini kita akan membuat sebuah project sederhana permintaan dari salah satu subscriber channel Coding Perangkat, yaitu bagaimana cara membuat monitoring pemakaian arus listrik melalui aplikasi Blink. Penasaran? Tonton terus. Halo Sobat Koper, pada tutorial kita kali ini kita akan membuat sebuah proyek sederhana, yaitu bagaimana cara mengetahui pemakaian arus listrik PLN kita yang nantinya bisa kita monitoring melalui aplikasi Blink. Tentunya akan sangat seru. Namun sebelum kita lanjut Sobat Koper, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu di bawah. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Coding Perangkat. Baik Sobat Koper, langsung saja sebelum kita mulai pembuatan proyek kita kali ini, pertama-tama saya perkenalkan dulu bahan-bahan atau komponen-komponen yang akan kita pergunakan pada tutorial kita kali ini. Yang pertama, di sini saya masih menggunakan node MCU ESP8266, jenisnya adalah node MCU Amica, kemudian sebuah breadboard untuk tempat merangkai komponen-komponen kita nanti. Kemudian yang berikutnya Sobat Koper, nah ini yang terpenting yaitu adalah sensor arus. Jadi sensor arus yang saya pergunakan pada tutorial kali ini adalah sensor arus jenis PSM004T. Oke, nah di sini pada saat dibeli Sobat Koper sebenarnya kabel-kabelnya ini belum tersedia ya. Ini sudah saya pasangkan. Kemudian pada saat kita membeli sensor ini itu nanti pasangan dengan alat yang seperti ini ya, yang warna hitam ini. Nanti cara penggunaannya Sobat Koper bisa ikuti step by step di tutorial ini. Oke, kemudian yang berikutnya untuk mengukur pemakaian listrik kita nanti di sini saya menggunakan sebuah lampu ya, lampu, kemudian lengkap dengan kabel, kemudian ada fittingnya juga. Oke, nah khusus untuk kabelnya ini Sobat Koper, nah ini yang penting untuk dipahami. Kabelnya nanti pada saat setelah dipasang, pemasangannya seperti biasa ya. Nah tapi yang terpenting adalah di sini saya buat sebuah cabang. Jadi kabelnya ini saya belah Sobat Koper bisa lihat ya. Nah, kemudian di setiap satu kabelnya itu saya cabang seperti ini. Ini ada tujuannya Sobat Koper, ini nanti yang akan masuk ke sensor PSM004T kita, gitu ya. Jadi satu sisi kabel itu kita cabang seperti ini. Oke, kemudian baru diteruskan ke fitting lampunya. Baik, kemudian yang selanjutnya Sobat Koper tentunya kabel data. Oke, semua bahan atau komponen ini sudah saya tuliskan di bagian deskripsi di bawah. Silakan Sobat Koper lihat, disiapkan untuk mengikuti tutorial ini dari awal sampai selesai, dan tentunya sangat mudah untuk diikuti. Kenapa? Karena saya sajikan step by step untuk Anda. Baik Sobat Koper, langsung saja kita mulai. Langkah awal yang akan kita lakukan adalah kita rangkai dulu semua bahan atau komponen yang kita punya ini sesuai gambar rangkaian berikut ini. Baik Sobat Koper, semua komponen sudah saya rangkai sesuai gambar rangkaian yang saya tunjukkan tadi. Yang terpenting di sini adalah jangan sampai salah merangkai bahan kita ya, terutama di bagian sensor ini. Ada satu kabel atau salah satu kabel yang kita lewatkan ke dalam lubang yang ada di sensornya. Nah, nanti cara pengaitannya sebenarnya untuk sensor jenis yang saya pergunakan Sobat Koper, itu tinggal kita buka seperti ini ya. Kemudian kita lewatkan salah satu kabel, ikuti gambar rangkaian yang saya tunjukkan tadi. Kemudian kita tutup atau kita kancing seperti ini. Oke. Nah, kemudian pada saat nanti ada arus listrik yang mengalir ke lampu, maka pada saat itu juga sensor arus ini akan membaca daya listrik yang digunakan oleh lampu yang kita pergunakan ini. Oke, kurang lebih cara kerjanya seperti itu Sobat Koper. Nah, hati-hati Sobat Koper. Untuk di awal pada saat kita masih melakukan konfigurasi dan pembuatan program,
pastikan lampunya jangan dinyalakan dulu. Oke, pastikan tidak dihubungkan ke listrik PLN dulu. Nanti setelah semuanya selesai, semuanya sudah siap, baru kita nyalakan lampunya. Baik Sobat Koper, langsung kita mulai. Langkah pertama, terlebih dahulu kita lakukan konfigurasi untuk aplikasi Blink-nya. Nah, pada tutorial kali ini, saya menggunakan sebuah emulator Android, Sobat Koper. Ini bawaan dari aplikasi Android Studio yang saya punya. Nah, di emulator ini juga sudah saya install aplikasi Blink. Nah, aplikasi Blink-nya sudah ada ya di sini. Oke, langsung saja. Apabila Sobat Koper belum menginstal, maka terlebih dahulu silahkan diinstal dulu. Silahkan masuk ke Play Store, kemudian ketik saja Blink. Nanti akan ada satu aplikasi, silahkan diinstal aplikasi Blink tersebut. Nah, kemudian kalau sudah langsung kita jalankan. Pada saat dijalankan pertama kali Sobat Koper atau pertama kali menginstal, maka terlebih dahulu kita harus login dulu. Apabila belum punya akun di sini, kita bisa buat dengan cara klik tombol create new account, atau kalau sudah langsung login, atau bahkan kita juga bisa login menggunakan akun Facebook kita. Oke, nah pastikan Sobat Koper pada saat menggunakan akun untuk login ini nanti akan menggunakan email aktif ya. Pastikan email yang dipergunakan betul-betul bisa dipakai atau Anda tahu user dan passwordnya. Kenapa? Pada saat nanti pembuatan project di aplikasi Blink ini, ada sebuah token yang akan dikirimkan ke alamat email kita. Oke, baik. Kita langsung saja. Saya langsung login. Nah, di sini saya menggunakan email saya ya, email coding perangkat. Oke, kemudian tinggal kita masukkan passwordnya, sesuaikan dengan email dan password yang Sobat Koper punya. Baik Sobat Koper, kalau sudah langsung klik tombol login saja. Baik Sobat Koper, pada saat berhasil login di aplikasi Blink-nya, kita akan masuk ke halaman utama dari aplikasi Blink tersebut. Nah, kemudian untuk membuat project kita, untuk monitoring pemakaian arus listriknya, kita langsung bikin project baru saja. Caranya kita langsung geser ke sebelah kanan. Nah, di bagian sebelah kanan itu Anda swipe saja, Sobat Koper bisa swipe saja ke kanan. Nah, nanti ada pilihan new project di sini ya. Oke, step by step, pelan-pelan, kita langsung klik, pilih new project. Nah, berikutnya, kita akan diminta untuk memasukkan project name. Silakan kita langsung ketikkan. Oke, misalkan monitoring, saya singkat saja ya, arus listrik, karena ada keterbatasan jumlah karakter yang bisa kita masukkan ke nama projectnya. Saya singkat aja, monitoring, ini ya. Arus listrik. Oke, silakan Sobat Koper disesuaikan saja, terserah Sobat Koper namanya apa. Kemudian choose device-nya, pastikan dipilih ESP8266. Nah, kemudian Sobat Koper di bagian berikutnya untuk temanya sendiri, ini nanti ada dua mode ya, mode dark atau mode light. Jadi kalau mode dark itu mode gelap, kalau mode light itu yang mode terang, seperti ini. Oke, coba kita pilih mode light saja. Nah, selanjutnya setelah semuanya sudah siap, silakan Sobat Koper klik tombol create yang ada di sini. Kita klik. Ini proses pembuatan. Nah, di tahapan ini Sobat Koper, ini penting sekali. Apabila berhasil membuat projectnya, yaitu monitoring arus listrik tadi ya, kita akan mendapatkan email di akun email yang kita daftarkan di aplikasi Blink-nya, yang tadi kita gunakan untuk login. Nah, kalau ini kita oke, maka kita langsung cek di akun email kita. Nanti akan ada email yang dikirimkan secara otomatis dari aplikasi Blink ini. Jadi Sobat Koper pastikan dalam penggunaan atau pembuatan project melalui aplikasi Blink ini, pastikan komputer Sobat Koper selalu terkoneksi dengan jaringan internet. Baik Sobat Koper, langsung kita buka alamat email kita yang kita pergunakan untuk login tadi di aplikasi Blink-nya. Kita cek apakah ada email yang dikirim sesuai dengan project yang kita buat. Baik Sobat Koper, baik yang pertama dicek Sobat Koper, lihat di bagian kotak masuk ya atau inbox-nya. Kemudian di bagian inbox itu biasanya ada 3 tab ya, tab utama, tab sosial, dan tab promosi. Kalau misalkan di bagian tab utama ini tidak ada Sobat Koper, maka kita bisa lihat di tab sosial atau di tab promosi.
Nah, ternyata yang tadi dikirimkan itu masuknya di bagian tab promosi ini. Nah, tapi terkadang juga pada saat dikirimkan itu masuknya di bagian inbox utama, gitu ya. Nah, ini kebetulan masuknya di bagian tab promosi, sama saja. Nanti Sobat Koper bisa lihat di bagian Blink ini sudah ada ya. Sini ada authentication token for monitoring arus listrik project yang kita buat tadi di aplikasi Blinknya. Ya, sudah sesuai namanya, tinggal kita klik saja. Baik. Nah, authentication tokennya itu ada di sini Sobat Koper ya. Nah, ini kita copy isinya saja. Oke. Kemudian kita simpan di notepad saja. Kita simpan di notepad. Nah, ini nanti akan kita pergunakan pada saat kita membuat program di node MCU-nya. Baik, ini saya minimize saja. Emailnya bisa saya tutup. Baik Sobat Koper, kita kembali ke emulator Android-nya atau di handphone Android Anda, kalau Anda langsung menggunakan HP Android. Nah, berikutnya kita langsung buat dulu tampilan untuk programnya. Nah, caranya mudah sekali di aplikasi Blink ini. Yang pertama, perhatikan di bagian atas ini ya. Di bagian atas ini ada simbol plus. Ini untuk menambahkan widget di aplikasi monitoring arus listrik kita. Baik Sobat Koper, langsung kita klik saja tombol plusnya ya. Nah, di sini nanti kita akan disediakan beberapa widget yang bisa kita pergunakan di aplikasi monitoring arus listrik kita. Nah, penting untuk dipahami Sobat Koper bahwa pada saat kita menginstal aplikasi Blink ini, kita akan disediakan secara gratis energy balance namanya. Energy balance ini nanti terkait penggunaan widget-widget yang tersedia di aplikasi Blink ini. Oke, nah jadi di setiap komponen atau widget yang tersedia itu memiliki nilai balance yang berbeda-beda. Nah, setiap nanti kita menggunakan widget-widget tersebut, maka balance energi kita atau energy balance kita akan terpotong. Oke, nah ini yang disediakan gratis itu 2000. Jadi kalau Sobat Koper punya project yang besar, nantinya akan menggunakan banyak widget, maka energi ini harus ditambahkan terlebih dahulu. Oke, caranya gimana? Nah, nanti tinggal klik tombol add yang ada di sini. Nah, nanti tinggal ikuti langkah-langkahnya, itu bisa melalui pemotongan pulsa dan lain-lain. Oke? Nah, kita tidak membahas penambahan energy balance-nya, kita pakai energy balance yang tersedia saja, karena project kita tidak terlalu besar. Nah, untuk project kita kali ini, monitoring arus listrik, saya akan menggunakan widget namanya widget gauge ya. Jadi nama widgetnya adalah widget gauge. Nah, tinggal kita cari. Nah, widget gauge itu ada di sini. Dengan nilai energy balance 300. Baik ya. Di sini nanti saya akan menggunakan sebanyak 4 ya, karena dalam penggunaan sensor arus ini itu ada 4 nilai nanti yang bisa kita tampilkan ya. Yang pertama adalah ada namanya power, kemudian energi, kemudian voltase, yang terakhir adalah current-nya. Oke. Nah, nanti kita lihat Sobat Koper, kita ambil gauge-nya 1, kemudian kita ambil lagi 2, kemudian 3, kemudian 4. Oke. Nah, kemudian setelah kita ambil 4 gauge ini Sobat Koper, kita lakukan konfigurasi. Caranya mudah sekali. Kita klik saja, misalnya mulai gauge yang pertama ya. Kita klik. Nanti akan tampil kurang lebih seperti ini. Misalkan ini namanya untuk menampilkan nilai powernya. Nah, nilai power ini apa? Nilai power ini adalah nilai kilowattnya, ya, nilai kilowatt. Nah, oke, saya tulis saja seperti itu. Oke, kemudian, nah ini penting Sobat Koper, pin yang dipergunakan. Nah, pin yang dipergunakan ini silakan diklik. Nah, kemudian kita gunakan yang virtual ya. Kita gunakan yang pin virtual. Ini terkait nanti program di node MCU kita. Gunakan pin virtual, kemudian di sini kita gunakan yang virtual 0 ya. Kita gunakan yang virtual 0. Oke, kalau sudah di oke. Nah, berikutnya, nah di sini ada label Sobat Koper. Label ini nanti adalah pada saat nilainya tampil itu satuannya apa. Tadi yang seperti yang saya sampaikan, satuannya itu adalah
kilowatt. Nah, jadi ikuti cara penulisannya ya. Di bagian label ini nanti akan otomatis ada slash pin slash, kita tinggal ketikkan kilowatt. Oke, KW. Nah, kalau sudah, kita oke. Sudah selesai. Nah, kita bisa kembali ke gauge yang lain ya. Kita back. Nah, ini sudah berubah ya. Nah, yang kedua, kita klik. Nah, ini untuk energi. Kita ketik saja energi. Oke, untuk energi ini nanti satuannya kWh ya. Ini yang kWh. Oke. Kilowatt hour. Nah, pinnya kita setting juga. Kita masih menggunakan virtual. Kemudian gunakan yang virtual 1. Karena virtual 0 tadi sudah ya. Untuk power. Kalau sudah di OK. Kemudian satuannya kita ketikkan kWh ya, kilowatt hour. Baik, kalau sudah kita oke. Kemudian kita kembali back. Sudah. Kemudian yang ketiga, kita klik. Nah, yang ketiga ini adalah voltase ya, voltase. Jadi voltase listrik yang mengalir ke lampunya berapa. Nah, ini satuannya tentunya volt ya. Baik, pinnya sama ya, kita masih menggunakan pin virtual. Kemudian ini yang virtual 2. Oke. Baik, kemudian labelnya ini satuannya V gitu ya, volt. Kalau sudah, kita oke, kita back. Baik, yang terakhir adalah current. Current ini apa? Current ini adalah ampernya ya. Satuannya ampere. Oke. Kemudian ini pinnya kita gunakan pin virtual. Pinnya kita gunakan yang virtual 3. Kalau sudah di oke. Nah, kemudian satuannya adalah ampere. Nah, saya singkat aja A gitu ya. Jadi current ini adalah nilai ampernya. Nah, jadi berapa ampere yang terpakai untuk menyalakan sebuah lampu ini. Baik, Sobat Koba, kalau sudah ini kita oke, kemudian kita back. Baik, jadi ada 4 nilai nanti yang akan kita tampilkan, yaitu nilai kilowattnya, power, kemudian kilowatt hour, energinya, kemudian voltasenya berapa, kemudian yang terakhir adalah currentnya, ampernya berapa. Oke. Baik, berikutnya Sobat Cooper, saya ingin menambahkan sebuah pemanis di bawah ya. Ini boleh dilakukan, boleh tidak Sobat Cooper. Saya ingin tambahkan sebuah label value. Saya ingin menampilkan tulisan channel YouTube Kodim Perangkat. Nah, sekali lagi ini opsional saja sebenarnya, nantinya tidak berpengaruh ke aplikasi, tidak kita pergunakan maksudnya. Oke. Saya ambil label value. Oke. Ini kemudian mau saya panjangkan Sobat Cooper, ini kan separuh saja ya. Saya ingin memanjang sampai di sini. Sampai di sisi sebelah kanan. Caranya gampang sekali, klik, tahan sebentar, lepas. Nah, gitu ya. Nanti akan muncul seperti ini, kita tarik. Lepas. Nah, ini sudah memanjang ya. Baik, untuk memberikan tulisan saya klik. Saya klik labelnya, kemudian title. Nah, title ini saya kasih misalkan subscribe. Kemudian di bawah saya kasih di bagian labelnya ya, yang akan tampil nanti. Di sini saya kasih tulisan, ini saya hapus, channel YouTube Coding Perangkat. Oke, baik. Kalau sudah, ini langsung kita oke. Kemudian kita back, kita lihat. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi ada tulisan subscribe-nya, kemudian ada tulisan channel YouTube Kodim Perangkat. Nah, ini kayaknya bagus kalau kita bawa ke tengah ya, tulisan labelnya bawa ke tengah. Saya klik lagi. Kemudian, nah ini rata tengah, kita pilih. Oke. Kalau sudah, coba kita lihat hasilnya, kita back. Nah, ini ya sudah, tulisannya sudah ke tengah gitu ya. Ini sudah cantik sekali. Baik. Sobat Koper, untuk konfigurasi project di aplikasi Blink-nya itu sudah selesai.
Ya, tadi sudah kita konfigurasi 4 nilai nanti yang akan tampil, mulai power, energi, voltase, sama current-nya ya, atau ampere-nya. Nah, nanti berikutnya Sobat Koper, ini akan kita running ya, kita akan jalankan. Cara menjalankannya itu di bagian sudut kanan atas ada tombol segitiga ini ya untuk run. Ini kalau kita klik, nanti akan, ini sudah jalan ini ya, ini sudah jalan Sobat Koper. Namun karena node MCU-nya ini belum kita program ya, belum terhubung ke aplikasi Blink-nya, maka di sini nanti tandanya itu belum terhubung Sobat Koper. Di sini akan tampil sebuah apa ya namanya, notifikasi mungkin ya. Notifikasi ada tanda merah di sini. Ini kalau kita klik, dia memberitahu bahwa belum ada yang terhubung, belum ada yang online ya, untuk project mengirim data ke project monitoring arus listrik kita ini. Oke ya. Nah, baik Sobat Koper, sampai di sini kita bisa biarkan dulu untuk aplikasi Blink-nya. Oke. Ini bisa kita minimize. Baik, selanjutnya Sobat Koper, kita langsung masuk ke pembuatan program di node MCU-nya. Ikuti terus. Baik Sobat Koper, untuk program di node MCU-nya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, library yang akan kita pergunakan di dalam programnya. Nah, yang pertama, karena kita menggunakan sensor arus, maka Sobat Koper kita harus download dulu library untuk sensor arusnya ya. Jenisnya tadi PESM 004T. Dan adapun library untuk sensor arus yang kita pergunakan di tutorial kali ini, itu sudah saya sertakan link downloadnya di bagian deskripsi di bawah. Silakan Sobat Koper tinggal di copy, paste di browser, kemudian langsung di download saja. Oke, baik. Langsung saja kita download Sobat Koper. Kita buka browser. Ingat, sekali lagi, linknya ada di bagian deskripsi. Kita langsung paste saja kalau sudah di copy, kemudian enter. Ini nanti namanya adalah PESM 004T versi 3 master.zip ya. Kalau sudah dibuka, langsung kita download saja Sobat Koper. Oke, ukuran filenya kecil sekali, hanya 13 KB saja ya. Kalau sudah langsung kita save. Oke. Baik, kalau sudah berhasil di-download Sobat Koper, kita langsung buka ya. Nama filenya sekali lagi PESM 004T versi 3 master. Nah, selanjutnya ini akan kita ekstrak ya. Ini akan kita ekstrak, langsung saja klik kanan, extract here. Nanti akan terbentuk foldernya. Nah, folder inilah yang akan kita copy ke dalam folder libraries di aplikasi Arduino IDE kita. Langsung kita pindahkan. Ini saya cut aja langsung. Kemudian saya letakkan di Arduino saya. Itu ada di Documents Arduino. Sesuaikan dengan posisi atau lokasi aplikasi Arduino IDE yang Sobat Koper punya. Oke, kemudian cari folder libraries ya. Nah, kita paste di sini. Oke. Sudah selesai ya. PESM 004T versi 3 master. Baik, kalau sudah Sobat Koper, kita langsung buka aplikasi Arduino IDE kita. Baik, kita tunggu sejenak. Baik Sobat Koper, aplikasi Arduino IDE-nya sudah terbuka. Ingat tadi kita sudah mendownload library untuk sensor arus PESM 004T yang kita punya ini ya, sudah kita letakkan di folder libraries. Nah, yang berikutnya Sobat Koper, karena nanti kita akan menggunakan aplikasi Blink, pastikan Sobat Koper juga sudah download library untuk aplikasi Blink-nya. Oke. Nah, untuk library aplikasi Blink-nya, Sobat Koper bisa langsung download lewat menu Sketch, kemudian Include, Manage Libraries. Baik Sobat Koper, nanti di sini Sobat Koper tinggal ketikkan Blink gitu ya. Nah, nanti akan ada library Blink untuk Arduino IDE kita. Nah, kebetulan untuk Arduino yang saya pakai itu sudah saya install terlebih dahulu ya. Nah, sekarang versinya itu sudah versi 061. Oke. Sejak pada saat tutorial ini dibuat, versi library Blink itu sudah masuk ke versi 0.6.1. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa tadi sensor PESM-nya itu tidak download library-nya dari sini.
Di sini Sobat Koper sepertinya belum tersedia ya. Ini kalau kita ketik PSM itu tidak ada hasilnya. Nah, oleh karena itu tadi saya sediakan link khusus untuk download library untuk sensor arusnya. Baik ya Sobat Koper, kalau sudah diinstal aplikasi atau library Blink untuk aplikasi Arduino IDE kita, nah berikutnya kita langsung masuk ke pembuatan programnya. Baik, ini saya buang dulu beberapa bagian yang tidak kita butuhkan. Kemudian sedikit saya besarkan tulisannya biar mudah terlihat. Oke, baik Sobat Koper, di program Arduino ini saya juga ingin mengajak Sobat Koper untuk step by step. Step by stepnya itu artinya kita tidak langsung membuat programnya secara keseluruhan gitu ya. Kita buat program kemudian langsung kita kirim ke aplikasi Blink. Kita tidak lakukan seperti itu. Di channel Coding Perangkat itu selalu saya bawa Sobat Koper bagaimana mengerjakan program itu step by step gitu ya. Jadi mudah dipahami, langkah-langkahnya juga jelas ya. Nah, langkah pertama untuk aplikasi atau program Arduino kita, terlebih dahulu kita baca dulu nilai arus yang nantinya akan masuk ke dalam lampunya ya, melalui sensor arus yang kita punya. Ingat tadi ya, ada 4 nilai yang akan kita baca, nilai power, energi, voltase, sama current atau ampernya. Oke ya, nah itu dulu. Jadi pada saat nilainya itu sudah bisa kita baca, langkah terakhir baru kita kirim ke aplikasi Blink-nya. Begitu ya. Baik Sobat Koper, ikuti terus. Langkah pertama kita baca dulu Sobat Koper nilai dari arus yang nantinya akan mengalir ke lampunya. Jadi langkah pertama silakan Sobat Koper di atas void setup. Kita include terlebih dahulu library PSM 004T-nya. Oke, langsung saja include PSM 004T versi 3.h ya. Oke. Itu yang pertama, kita include library-nya. Yang kedua, kita inisialisasi sebuah objek untuk PSM-nya ya, atau sensor arusnya. Sensor arusnya. Baik, caranya mudah sekali. PSM 004T versi 3 ya, mungkin ada yang nyebut versi 3 atau versi 30 terserah ya. Kemudian objeknya misalnya saya kasih nama PSM. Ini variabel Sobat Koper, bebas saja namanya, yang penting jangan pakai spasi dalam kurung. Nah, di sini penting, hati-hati. Nah, di sini Sobat Koper, kalau Sobat Koper ingat tadi di rangkaian kita bahwa pin RX dan TX di sensor arus kita PSM 004T ini, untuk pin TX-nya itu terhubung ke pin D6 ya. Pin D6 itu kalau Sobat Koper lihat pin out-nya node MCU itu nilainya 12, GPIO 12. Oke. Kemudian untuk pin RX-nya itu terhubung ke pin D7. D7 itu nilainya GPIO 13. Oke. Jadi untuk 12 itu adalah D6. Kemudian 13 itu adalah D7. Kemudian D6 ini kita fungsikan nanti sebagai RX. Kemudian ini berfungsi sebagai TX. Jadi sistemnya sebenarnya Sobat Koper itu salin silang ya. Salin silang. Jadi pin TX yang ada di sensor PSM 004T ini itu terhubung ke pin RX yang kita tentukan. Pin RX di sini adalah D6. Oke, transmit ketemu receive. Oke. Nah, kemudian pin RX yang ada di sini di sensor PSM-nya itu terhubung dengan pin TX yang kita tentukan di node MCU. Dalam hal ini adalah D7. Oke, dipahami ya, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti nilainya tidak akan bisa terbaca. Baik, Sobat Koper, kita lanjutkan. Nah, langkah berikutnya kita sediakan variabel penampung untuk nilai sensor arusnya ya. Nah, ingat tadi ya ada 4 nilai yang kita butuhkan. Kita sediakan dalam bentuk float saja.
tipe datanya float ya. Pertama itu adalah power. Oke, ini saya gunakan huruf kecil saja. Oh, sorry. Powernya ternyata huruf kecil itu dianggap perintah. Saya gunakan huruf besar depannya ya, power. Kemudian yang berikutnya adalah energi. Sesuaikan saja. Kemudian voltase. Kemudian yang terakhir adalah current. Oke, power itu kilowattnya, energi itu kWh-nya, voltase adalah voltnya, kemudian current adalah ampernya. Baik ya. Nah, berikutnya Sobat Copper, kita langsung masuk ke bagian void setup. Oke, ini saya enter biar fokus. Nah, kita aktifkan serial monitornya ya. Kita aktifkan perintah serialnya. Karena nanti kita akan tampilkan dulu di serial monitor untuk nilai-nilainya sebelum nanti kita kirim ke aplikasi Blinknya. Serial begin 9600, saya pakai baud rate-nya 9600. Oke, baik, kalau sudah kita langsung masuk ke bagian void loop. Baik Sobat Copper, langkah yang pertama yang kita lakukan di bagian void loop ini adalah kita akan membaca nilai power, energi, voltase, dan current atau ampernya ya. Nah, ini kita lakukan pembacaan satu persatu. Baik, perhatikan Sobat Copper. Yang pertama, kita lakukan dulu baca nilai powernya. Nilai power ini tadi, ingat kilowattnya ya. Nah, caranya mudah sekali Sobat Copper. Perhatikan. Variabel penampungnya, power. Oke, sama dengan objek dari sensor arusnya. Nah, objeknya tuh ini tadi ya, PESM-nya ini. Oke. PESM dot power. Awas ya, P-nya kecil. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke. Nah, sebenarnya Sobat Copper, perintahnya cukup seperti ini saja. Ini sudah bisa membaca power yang melewati sensor arus ini menuju lampu gitu ya, atau kilowattnya berapa itu sudah bisa terbaca sebenarnya. Baik, namun di sini coba kita buat sebuah pengujian ya. Jika gagal membaca power, kita tahunya dari mana? Nah, kita uji. If perintahnya itu is none. Is none itu ya bahasa sederhananya gagal membaca gitu ya. None itu artinya tidak ada nilai. Berarti kalau nggak ada nilai berarti nilai powernya gagal terbaca. Ya bahasa sederhananya kurang lebih seperti itulah. If is none dalam kurung power ya variabel ini. Saya paste di sini. Nah, gitu ya. Ini artinya jika gagal membaca power, maka apa yang dilakukan? Nah, coba kita cetak di serial monitor serial.println. Nah, misalkan gagal membaca power, gitu ya. Gagal membaca power. Baik. Berikutnya, ini kalau gagal. Nah, kalau berhasil gimana? Berarti else ya. Else. Nah, kalau berhasil, kita cetak. Cara nyetaknya gini. Serial.print. Misalkan saya kasih keterangan dulu ya. Ini adalah power. Oke. Kemudian serial.print. Ini sebenarnya Sobat Copper bisa kita tulis dalam satu baris perintah sebenarnya ya. Tapi ini coba saya tuliskan bersusun supaya mudah dipahami. Ini variabel ya, variabelnya. Jadi nilai powernya berapa? Karena di sini kondisi else itu adalah kondisi berhasil membaca powernya. Jadi power sama dengan powernya berapa. Nah, diambil sesuai dengan nilai variabelnya, gitu ya. Nah, kemudian terakhir saya cetak serial println. Nah, kalau tadi print itu artinya nyetaknya dalam satu baris gitu ya. Tapi ketika ketemu println maka dia otomatis ada enter di terakhirnya. Maka akan lanjut di baris berikutnya. Oke ya. Baik. Nah, ini serial println misalnya di sini saya masukkan satuannya kilowatt. Nah, udah selesai ya. Untuk power selesai. Nah, yang kedua, kita coba baca energinya. Energi itu kilowatt hour-nya. Oke. Nah, kilowatt hour itu kurang lebih sama, Sobat Copper. Jadi ini bisa kita copy nih. Nah, kita blok, kita copy. Kemudian
kita paste di bawahnya. Nah, kita paste di sini, plug. Oke. Kalau sudah, ini kilowatt hour atau kWh. Nah, ini tidak lain adalah nilai energi, gitu ya. Nah, yang berubah itu Sobat Koper adalah pertama variabelnya, energi. Oke. Variabel kita itu huruf E-nya besar ya. Kenapa? Karena kalau huruf kecil itu perintah. Dianggap perintah sensor arusnya. Makanya di sini awalnya power, ini kita ganti energi. Gitu ya. Nah, kemudian di sini jangan lupa ganti juga energi. Keterangannya ganti juga, gagal membaca energi. Oke. Nah, kemudian di bawah kalau berhasil berarti energi sama dengan nilai energi yang didapatkan berapa. Ini variabelnya ya, yang di sini. Oke. Kemudian satuannya jangan lupa kilowatt hour. Udah selesai. Ya, gampang sekali Sobat Koper ya. Bisa diikuti step by step. Nah, berikutnya kita paste lagi. Yang ketiga voltase. Nah, voltase ya. Voltase itu saya paste lagi yang tadi yang sudah kita copy ya. Saya paste. Nah, berarti yang ketiga itu adalah voltase. Nah, ini baca nilai voltasenya. Oke, yang pertama diganti variabelnya. Voltase. Kemudian pembacaannya. Voltage. Nah, awas ya, ini agak berbeda sedikit. Voltage. Kemudian isnan voltase ya. Oke. Gagal membaca voltase. Nah, ini kalau gagal. Kemudian else-nya kalau berhasil berarti voltase sama dengan. Nah. Oke, kemudian nilai yang dicetak dari variabel voltase. Satuannya volt. Nah, saya kasih V saja ya. Satuannya volt. Oke, sudah 3 ya. Yang pertama tadi power, sudah. Energi, sudah. Terakhir voltase. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah current-nya. Current itu, masih ingat tadi? Current itu adalah ampernya berapa? Oh, sorry. Ini berarti kita copy dulu ya. Kita copy dari voltase saja. Saya paste. Oke. Baik, berarti yang terakhir ini adalah current. Satuannya ampere. Ampernya ya. Oke, current. Nah, pertama ganti variabelnya ya. Variabel current. Ini psm.current. Jadi gampang sekali, Sobat Koper. Jika gagal membaca current-nya, berarti di sini adalah variabel current. Nah, gitu ya. Kemudian cetaklah gagal membaca current. Oke. Nah, berikutnya kalau benar, kalau berhasil berarti current sama dengan variabel current-nya. Oke, satuannya apa? Ampere. Gitu ya. Baik, Sobat Koper, ini sudah selesai. Nah, kemudian, oke, ini ada beberapa keterangan yang tadi lupa kita ganti ya. Ini adalah bukan power nih, ini voltase nih. Gagal membaca voltase di sini. Nah, ini energi. Ini kelewat tadi. Ini keterangan aja sebenarnya Sobat Koper. Boleh diganti, boleh tidak. Oke, sudah semua. Nah, terakhir coba kita kasih jarak nanti pada saat tercetak nilai 4 nilai tadi ya. Power, energi, kemudian voltase dan current-nya atau ampernya. Kita kasih jarak ya. Serial print line tapi kosong. Oke, kemudian kita kasih jeda waktu delay 1 detik. Jadi biar pembacaannya tidak terlalu cepat. Baik Sobat Koper, kalau sudah ini programnya untuk membaca sensor arusnya, untuk membaca arus listrik yang nantinya masuk ke lampu, gitu ya. Baik, sebelum kita upload, terlebih dahulu kita simpan dulu, file, save. Baik, misalkan saya kasih nama monitoring arus. Ya, monitoring arus. Sudah save. Baik. Saya cek dulu apakah
Boardnya sudah sesuai, sudah ya, generik ESP8266. Portnya juga sudah terbaca. Oke, langkah pertama kita cek dulu, kita verify, kita compile apakah ada error atau tidak, ya. Oke. Baik Sobat Koper, kebetulan tidak ada error sama sekali di program Arduino kita. Oleh karena itu bisa kita langsung upload saja. Klik tombol upload. Baik Sobat Koper, ini sudah berhasil upload. Nah ini sebenarnya sudah jalan ya, sudah mulai membaca, sensornya sudah mulai membaca apakah ada aliran listrik yang masuk ke lampu atau tidak. Nah tandanya itu seperti apa? Tanda sensor arusnya bekerja, Sobat Koper bisa lihat di sini ya. Ini lampunya tadi mati, ini sekarang sudah ada kedap-kedip nih. Ya, ini lagi kedap-kedip. Nah itu tandanya sensornya lagi bekerja Sobat Koper. Nah ini sebenarnya lagi membaca apakah ada arus listrik yang mengalir masuk ke lampu. Oke, nah untuk membuktikannya kita coba buka serial monitor kita. Kita lihat nilai yang terbaca itu ada atau tidak. Oke, baik. Kita langsung buka tools serial monitor. Nah, itu dia ya. Ternyata tulisannya masih gagal membaca. Gagal membaca power, gagal membaca energi, gagal membaca voltase, dan gagal membaca current atau ampernya. Kenapa gagal terbaca, Sobat Koper? Gara-gara lampunya belum menyala. Jadi sampai di sini jangan panik dulu. Ya, jangan panik dulu karena memang belum ada listrik yang mengalir masuk ke lampu. Nah, sekarang coba kita tes nyalakan lampunya. Di tahap ini Sobat Koper baru boleh menyalakan lampu ya. Pastikan karena ini kita bekerja dengan listrik besar supaya aman. Pada saat program lampunya dimatikan saja dulu. Oke, nah coba sekarang kita tes Sobat Koper, kita nyalakan lampunya, kita perhatikan di serial monitor apakah berhasil membaca nilai power, voltase, energi, dan ampernya atau current. Oke, perhatikan. Baik Sobat Koper, ini akan saya colokkan. Sobat Koper bisa lihat ya, lampunya akan menyala dan perhatikan di bagian serial monitornya. Nah, itu dia. Ya. Jadi ketika lampunya menyala, Sobat Koper, di sini sensornya sudah mulai bekerja dan di serial monitor itu sudah akan tampil tuh. Kebetulan saat ini powernya itu 10,3 kW, energinya 0,01 kWh, voltasenya 214 volt ya. Kemudian ampernya 0,07 ampere. Baik ya, Sobat Koper. Jadi kita sudah berhasil membaca nilai power, energi, voltase, dan current-nya. Nah, sampai di titik ini tinggal satu langkah lagi Sobat Koper, yaitu bagaimana cara mengirim nilai-nilai itu ke aplikasi Blink yang kita punya. Supaya nanti nilai-nilai itu akan tampil di aplikasi Blink kita, yaitu monitoring arus listriknya. Oke, bagaimana caranya? Ikuti terus. Baik Sobat Koper, untuk lampunya saya matikan dulu supaya tidak silau ya, tidak mengganggu video kita. Ini saya matikan. Oke, status sekarang gagal membaca power ya, karena tidak ada arus listrik yang mengalir ke lampu. Baik, kita lanjutkan. Ini saya close saja. Nah, langkah terakhir Sobat Koper adalah kita kirim nilai-nilai power, energi, kemudian voltase dan current atau ampernya itu ke aplikasi Blink kita. Ikuti terus. Baik, untuk mengirimnya Sobat Koper mudah sekali sebenarnya, ya tidak terlalu susah. Yang pertama, kita include dulu library untuk Blink-nya. Ya, kita include library untuk Blink. Nah, untuk Blink-nya sendiri, ingat Sobat Koper karena aplikasi Blink ini membutuhkan koneksi internet, ya, terutama nanti pada saat pengiriman data ke Blink-nya ini menggunakan jaringan internet, maka nanti kita akan include WiFi, sebuah library ESP8266 WiFi ya, miliknya node MCU, supaya nanti node MCU-nya bisa terkoneksi ke internet. Oke, jadi langkah pertama include dulu ESP8266 WiFi.h, itu yang pertama, karena nanti node MCU-nya harus connect ke internet supaya bisa ngirim data ke aplikasi Blink-nya. Yang kedua, kita include lagi, nah, untuk library Blink.
Caranya Blink simple ESP8266H. Nah, gitu ya. Blink simple ESP8266H. Ini didapatkan dari setelah kita install library Blink-nya ya, lewat library manager tadi. Baik, kalau sudah, langkah berikutnya Sobat Koper, kita sediakan variabel untuk koneksi ke Blink. Oke, ada 3 ya. Yang pertama itu adalah authentication. Oke, authentication bentuknya dalam bentuk karakter array ya. Ini cara membacanya adalah karakter array. Karena tipe datanya karakter, ini adalah array, karakter array. Kemudian ini adalah nama variabelnya. Saya singkat saja, authentication itu saya singkat AUTH gitu ya. Oke, authentication ini apa? Authentication ini adalah token yang didapatkan dari project Blink yang kita buat tadi, gitu ya. Yang tadi kita dikirimkan lewat email. Oke, tadi kita sudah copy ke Notepad. Ini saya copy saja, ya. Ini saya copy, kemudian saya paste di sini. Oke, sudah selesai. Oke, keterangannya saya pindah ya. Ini saya cut saja supaya mudah dipahami bahwa ini adalah token. Nah, yang berikutnya kita butuh SSID untuk WiFi-nya, tempat node MCU-nya terkoneksi. Car SSID. Kemudian, nah kebetulan SSID itu Sobat Koper bagi yang pemula yang belum tahu itu adanya di bagian sini ya. Jadi WiFi tempat Anda connect yang Anda pergunakan, nah inilah nama SSID-nya. Kalau saya punya ini adalah Divav Hanur. Oke, Divav Hanur. Sesuaikan ya. Nah kemudian password WiFi-nya. Oke, pokoknya kita buat step by step, sangat mudah dipahami Sobat Koper. Car, misalkan saya singkat pass gitu ya. Semuanya karakter array ya, semuanya karakter array. Nah ini adalah password WiFi Anda, password WiFi yang Anda pergunakan ya. Misalkan di sini sesuai yang saya gunakan. Oke, ini password WiFi yang saya pergunakan. Baik, kalau sudah Sobat Koper ya, authentication, SSID dan password. Nah ini penting sekali. Karena kalau ini salah, maka tidak akan bisa terkoneksi ke aplikasi Blink-nya. Baik ya, Sobat Koper. Nah, berikutnya kita akan membuat proses koneksi ke Blink-nya. Sobat Koper langsung ke void setup. Nah, di void setup ini tepatnya di bawah serial begin. Nah, di sini kita buat koneksi ke Blink. Nah, caranya mudah sekali. Blink.begin dalam kurung. Nah, awas ya. Dalam kurung parameternya yang 3 tadi, authentication, SSID dan password. Sesuaikan ya. Variabelnya authentication, SSID, password. Nah, oke ya. Itu sesuai dengan variabel kita yang ada di sini. Authentication, SSID, password. Oke, itulah yang kita tuliskan di sini. Baik, langkah berikutnya Sobat Koper, kita masuk ke void loop. Nah, waktunya kita kirim data ke aplikasi Blink. Nah, caranya bagaimana? Kita ke bagian void loop. Kemudian turun di bagian bawah sebelum delay. Nah, sebelum di sini ya. Sebelum delay, ini kita enter. Ya, nanti kita buat pengirimannya setiap 1 detik. Bagi Sobat Koper yang suka menggunakan delay, silahkan ikuti tutorial ini. Kalau misalkan Sobat Koper sukanya pakai milis gitu ya. Pakai milis, itu juga silahkan, disesuaikan saja. Cara kerjanya sama ya, cara kerjanya sama. Bedanya kalau pakai delay,
Sobat Koper, kalau dibandingkan antara milis dengan delay, ya kalau delay itu menghentikan semua proses yang terjadi ya untuk menyelesaikan delaynya. Kemudian kalau kita pakai milis, timer milis itu, maka semua proses yang lain tetap berjalan gitu ya. Itu bedanya cuma di situ. Tapi cara pembacaan sensor, kemudian teknik pengiriman ke Blink sama. Oke? Baik. Di sini kita buat kirim data ke Blink-nya. Kirim data ke Blink. Ingat tadi ya, saya tuliskan kembali di sini bahwa di aplikasi Blink kita untuk power itu ke virtual pin, ya awas ya, virtual pin 0. Awas ya, tadi pada saat kita membuat project kita di aplikasi Blink itu kita menggunakan virtual pin 0. Nah, ini virtual pin 0, gitu ya. Itu untuk power. Kemudian tadi untuk energi berurut ya, dia virtual pin 1, kemudian voltase itu virtual pin 2, kemudian terakhir current itu virtual pin 3. Oke, ingat-ingat karena itu akan kita pergunakan di dalam programnya. Baik, caranya mudah sekali. Pertama kita kirim dulu yang power ya. Blink.virtualWrite. Nah, mudah sekali ya. Blink.virtualWrite dalam kurung. Yang pertama power. Power itu tadi di virtual 0, variabelnya apa? Variabelnya tadi adalah power. Oke. Dah. Kemudian yang kedua, blink.virtualWrite virtual 1. Yang kedua itu adalah energi. Oke. Lagi. Blink.virtualWrite yang ketiga itu menggunakan virtual 2 ya. Yaitu adalah voltase. Oke. Kemudian yang terakhir blink.virtualWrite virtual 3 itu untuk current. Nah, current atau ampernya ya. Baik. Jangan lupa terakhir adalah blink.run. Hati-hati. Perintah ini sangat penting. Kalau itu tidak diketikkan, maka pengiriman datanya tidak akan terjadi atau tidak akan berhasil. Oke ya, Sobat Koper. Baik, sudah selesai. Inilah program untuk membaca nilai arus listrik yang terpakai di sebuah peralatan, entah lampu, kipas angin, dan lain-lain gitu ya, peralatan elektronik kita. Kemudian nanti akan dibaca oleh sensor arusnya, kemudian diteruskan ke aplikasi Blink-nya. Baik, sekarang kita simpan, coba kita tes programnya, kita compile terlebih dahulu. Apakah ada error atau tidak? Baik Sobat Koper, tidak ada error ya. Artinya semua program yang kita ketikkan tidak ada masalah, tinggal kita upload. Nah, sebelum kita upload, Sobat Koper, perhatikan nanti setelah berhasil diupload, maka node MCU-nya ini akan terkoneksi otomatis ke jaringan WiFi, sekaligus terkoneksi ke aplikasi Blink yang kita punya, ya, ke project monitoring arus listrik yang kita punya di aplikasi Blink itu. Oke, nah sebelum kita upload, Sobat Koper, kita pastikan dulu bahwa di aplikasi Blink kita yang sedang berjalan ini ya, ini kalau mau di stop di sini ya. Ini kalau lagi kondisi stop seperti ini, kalau kita ingin merubah konfigurasinya, tapi kemudian pada saat kita jalankan, oke, seperti ini. Nah, di sini Sobat Koper perhatikan, di sini belum ada proses koneksi apa-apa ya, was not online yet, artinya belum ada perangkat yang terkoneksi ke aplikasi ini untuk pengiriman data. Ya, ditandai juga ada notifikasi warna merah sini. Oke, nah, ini kita minimize, jadi setelah nanti kita upload, kemudian tanda ini hilang, itu menandakan bahwa proses koneksinya sudah berhasil. Oke, ini kita minimize saja. Baik, langsung kita upload saja programnya. Kita tunggu sejenak. Baik Sobat Koper, ini sudah berhasil di-upload gitu ya. Nah, di sini proses pembacaan listrik yang mengalir ke lampu itu sudah mulai ya. Ini kondisinya sekarang lampunya masih mati.
maka otomatis harusnya belum ada arus listrik, ya, masih gagal membaca. Nah, namun kita lihat dulu di aplikasi Blink-nya apakah sudah berhasil terkoneksi antara node MCU kita dengan aplikasi Blink kita. Kita lihat. Nah, ini notifikasi atau pemberitahuan tidak terkoneksinya sudah hilang, ya. Oke. Jadi tandanya tadi itu, ya. Jadi kalau masih warna merah di sini maka belum terkoneksi. Nah, kalau Sobat Koper mau lihat, ini coba saya cabut, ya. Saya matikan node MCU-nya, saya cabut powernya. Perhatikan di emulator Android kita. Oke, seperti ini, ya. Jadi nanti akan tampil pesan tadi di bawah bahwa sedang terputus koneksinya, disconnected. Kemudian ada tanda di sebelah sini, ya, muncul warna merah lagi. Nah, perhatikan Sobat Koper, ini ketika node MCU-nya saya hidupkan. Nah, kita tunggu sejenak. Nah, muncul monitor arus listrik connected, kemudian pesannya hilang. Ini menandakan bahwa node MCU kita sudah terkoneksi dengan aplikasi Blink-nya, ya, di project monitoring arus listrik kita. Nah, berikutnya Sobat Koper, perhatikan. Ini coba kita tampilkan dulu di serial monitor, ya. Ini kenapa nilainya itu masih kosong? Karena memang ini kondisinya masih gagal membaca arus listrik, ya. Kita buktikan lewat serial monitor. Nah, ini masih gagal, ya. Oleh karena itu di emulator Android kita juga masih belum menampilkan apa-apa. Oke. Nah, sekarang Sobat Koper, pembuktian terakhir. Nah, oke, ya, pembuktian terakhir, kita coba nyalakan lampunya. Pada saat sudah berhasil membaca nilai power, energi, voltase, dan current, harusnya di aplikasi Blink kita itu juga sudah tampil nilai-nilai itu. Oke, sudah siap? Kita coba hidupkan lampunya. Perhatikan baik-baik Sobat Koper, ya. Saya nyalakan lampunya. Nah, otomatis akan terbaca dan nilai power, energi, dan voltase serta ampere atau current-nya sudah dikirim otomatis ke aplikasi Blink-nya. Nah, dari sini Sobat Koper, kita sudah bisa memonitoring pemakaian energi listrik untuk semua peralatan rumah tangga yang kita pergunakan. Kuncinya di sensor arus listrik yang kita gunakan, lewatkan ke sensor arus yang kita punya. Bagaimana? Mudah, bukan? Baik Sobat Koper, kita sudah selesai, kita sudah berhasil membaca nilai arus listrik atau pemakaian arus listrik. Dalam hal ini adalah nilai listrik yang mengalir ke lampu yang kita pergunakan pada tutorial kita kali ini. Dan kita juga sudah berhasil mengirimkan nilai power, energi, voltase, dan ampere atau current-nya itu ke aplikasi Blink kita. Oke. Bagi subscriber yang pernah memesan project ini, mudah-mudahan step by step-nya bisa dipahami, bisa diikuti dengan baik. Bagi teman-teman yang lain juga, mudah-mudahan project ini bisa bermanfaat, mungkin untuk skripsi bagi kalian yang mahasiswa, atau mungkin proyek-proyek pribadi di rumah kita masing-masing. Tentunya akan sangat bermanfaat, tinggal dikembangkan saja Sobat Koper. Ini hanya sekedar proyek sederhana, hanya sekedar membaca nilai. Kelanjutannya silahkan Sobat Koper kembangkan, kreasikan sebagaimana yang Sobat Koper mau. Oke, mungkin nilai sensor ini dikirim ke database, kemudian nanti ada kalkulasi dalam setiap bulannya itu kita menggunakan daya listrik berapa gitu, ya. Silakan saja. Nah, untuk pengiriman data-data itu ke web atau ke media yang lain, silakan Sobat Koper bisa lihat di channel ini juga. Saya sudah bahas beberapa tutorial tentang pengiriman data ke website ataupun ke platform-platform IoT yang lain seperti Tinger.io dan lain-lain. Baik Sobat Koper, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah saya jelaskan detail step by step-nya mulai konfigurasi Blink sampai dengan pembuatan aplikasinya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dulu di bawah. Kemudian jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya Sobat Koper akan mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih, sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial menarik berikutnya di channel Coding Perangkat, tentunya dengan ciri khas Coding Perangkat step by step. Salam Koper, Coding Perangkat, semua bisa
decoding. Wassalam.